Iza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqah jariyah, al-ilmu yantafa'u bi, awaladun salihah yad'ulah. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati keluarga besar Sohibul Bait Bapak Haryanto, Bapak Anton serta istri Ibu Dewi, para asatid, bapak-bapak, tidak lupa Bapak Ananda Hasbi, dan juga anak-anak yatim, dan semuanya yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana alhamdulillah wa syukurillah pada malam ini kita sama-sama tadi telah membacakan doa kirim hadiah melalui pembacaan suratul Fatihah, pembacaan Yasin, tahlil, tasbih, yang kesemuanya ini kita niatkan dengan ikhlas dan pahalanya ganjarannya kita tujukan kepada almarhum Bapak Wito Sumadi bin Karsa Pawiro yang sudah pulang ke rahmatullah. Permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harapan kita mudah-mudahan almarhum diampuni dosanya. Raudah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya wa kuliniyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa kita selalu mendoakan orang yang sudah wafat, orang yang sudah tidak ada, orang yang sudah dipanggil ke rahmatullah? Karena orang yang meninggal itu ibarat dia lagi keceot di air. Tahu keceot? Apa keceot ya? Bahasa apa ini keceot nih? Kena air mau palit, apa palit ya? Mau hanyut. Ya. Di mana orang ini dalam keadaan di air mau hanyut, dia nggak bisa renang. Nggak bisa renang. Ketika nggak bisa renang, maka orang ini sangat butuh pertolongan. Ada akar dipegang, ada daun dipegang, ada kayu dipegang. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya, supaya jangan kena terbawa arus air. Makanya kalau orang ahli kubur kita doain, kalau enggak doain, kita enggak bacain Fatihah, enggak bacain Yasin, kirimin doa, apa yang mau dipegang? Mungkin kalau orang yang mau kena air, tenggelam di air karena enggak bisa renang, kalau kita bandingkan, kita kasih uang 5 juta, kita lemparin, enggak begitu butuh. Ya kenapa? Karena dia menyelamatkan nyawanya. Dia lebih perlu, lebih butuh ban bekas yang dilemparin sama dia daripada uang 5 juta. Ya, itu yang akan menyelamatkan dirinya. Begitupun ahli kubur. Kalau malam Jumat kita baca Yasin, terus senantiasa berdoa untuk ahli kubur kita, kirim doa, kirim Fatihah, nanti di sana dia akan tertolong. Ada yang dipuntangin, ya, terutama kepada keluarganya dan anak-anaknya, juga kaum muslim muslimah.
Oleh karena itu hadirin sekalian, sebetulnya mati itu merupakan nasihat buat kita. Kalau ulama nasihatin kita dengan kalimat, kata-kata, dengan suara. Kalau ulama ustadz nasihatin kita dengan suara. Kalau ajengan nasihatin kita dengan suara. Kalau pujangga nasihatin kita dengan irama, dengan pujangga juga. Tapi kalau kematian, kafa bimau'iwatil hasanah, kafa bimautil mi'ojotil hasanah, cukuplah kematian itu sebagai nasihat buat kita sekalian. Oleh karena itu hadirin sekalian, malam ini Bapak Hargianto beserta Ibu Dewi mengadakan acara haul orang tuanya yang ke-2 tahun, Bu ya. Yang ke-2 tahun. Makanya haul itu artinya para bapak sekalian nemu tahun. Ketemu tahun lagi nih. Berarti udah 2 tahun. Ya. Mengapa kita harus haul? Acara haul. Ya, buang waktu, ya, buang harta, tenaga, pikiran untuk orang yang meninggal, untuk orang yang sudah tidak ada di hadapan kita. Karena orang yang masih hidup dengan orang yang udah meninggal itu masih ada hubungan, masih ada kaitan. Maka kita doa ini dengan ucapan doa yang kita panjatkan masih ada hubungan. Terutama anak kepada orang tua kepada anak, guru, murid kepada guru, saudara kepada saudara. Ini masih ada kaitannya. Ya. Dengan melalui doa, dengan melalui acara haul ini. Di para jamaah sekalian, bapak-bapak kira-kira percaya enggak nih? Percaya enggak orang yang sudah meninggal dunia kita bacain Yasin, kita bacain Fatihah, Yasinnya nyampe kali kubur? Percaya enggak? Ada enggak yang enggak percaya? Kalau ada yang enggak percaya biar mati duluan. Iya, dia mati duluan, kita bareng-bareng baca Fatihah di sini. Nanti kalau nyampe Fatihahnya balik lagi. Gitu. Kalau nggak percaya, gitu ya. Kalau alhamdulillah kalau percaya, gitu kan. Ya. Makanya ada satu riwayat, ketika orang tuanya ketika hidup di alam dunia, dia nggak begitu banyak amal soleh. Kadang ibadahnya juga jarang, baca Quran jarang, ngajinya jarang, sholatnya juga jarang. Nggak begitu banyak amal ini orang tuanya. Tapi begitu pentingnya, perlunya dia ingin punya anak yang soleh. Tabandanya dicurahkan, diberikan untuk anaknya supaya dia ingin jadi anak yang soleh, anaknya ingin punya anak yang soleh. Dia korbankan hartanya. Ketika itu satu saat orang tua ini meninggal. Padahal ketika hidupnya dia nggak banyak amal soleh. Allah kasih, Allah tempatkan di tempat yang begitu enak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sejuk, begitu menyenangkan dia kasih. Tapi ketika dia menyenangkan bingung. Itu ada orang ngasih duit 5 juta. Ini ada apa ini? Kita juga kaget. Gua kerja, saya nggak banyak amal. Lalu Allah jawab, "Fastaghfirulaka walidikalaka." Anakmu mendoakan kamu karena kamu meninggalkan anak yang soleh. Masya Allah. Makanya anak itu Pak celengan buat kita. Celengan buat kita nanti di akhirat. Ya. Jadi masih ada hubungan. Orang yang sudah meninggal dunia masih ada hubungan dengan kita. Apa hubungannya? Doa. Makanya kata Nabi Izamat Abdu Adam, in koto'a amaluhu, jika mati anak Adam, ya, jika meninggal manusia, in koto'a amaluhu, putus amalnya. Kita udah meninggal enggak ngaji lagi, kita udah meninggal enggak hubungan dengan manusia, kita udah meninggal lagi enggak sholat lagi, putus amalnya. Kecuali kata Nabi 3 perkara yang akan dibawa ke alam kubur. Yang pertama sedekah, sedekah jariyah yang akan kita bawa ke alam kubur. Makanya di alam kubur kata Nabi kita harus punya misbahul mudi. Apa itu misbahul mudi?
lampu yang terang. Apa lampu yang terang? Sedekah kita. Gimana ukuran sedekahnya? Kalau sedekahnya mungkin 50 juta, itu lampunya 100 watt. Kalau sedekahnya 100 juta, 10 juta, ya mungkinnya sekedar berapa itu Pak? Kalau sedekahnya 1000, ya lilin di alam kubur. Tapi terpenting mah sedekah itu biar gede, yang penting ikhlas. Ya bergede yang penting ikhlas. Daripada kecil sedekah nggak ikhlas, nggak ada artinya. Udah kecil nggak ikhlas, yang gede tapi ikhlas. Itu yang pertama, mengadakan haul. Karena orang yang meninggal dengan orang yang masih hidup itu masih ada hubungan. Yang kedua, kita mengadakan haul 6 tahun ini tanda syukurnya seorang anak kepada orang tua. Tanda syukurnya seorang anak kepada orang tua. Ini Bapak Anton dengan Ibu Dewi, ini tanda bersyukur kepada orang tua. Karena kata Nabi, man la yashkurun nas yashkurullah, siapa orang yang berterima kasih kepada manusia, seakan-akan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yashkurun nas yashkurullah, siapa orang yang berterima kasih kepada manusia, seakan-akan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kadang-kadang ada orang tua dibiarkan udah meninggal dunia, nggak pernah dikirimin doa, nggak pernah dilongok sampai rata itu ke alam kuburnya, sampai rata kuburnya. Itu anak namanya nggak ada rasa syukur sama orang tua. Boro-boro dibacain doa, ya kuburnya juga pada bala, udah bala juga nggak kelihatan, udah nggak ada bentuknya, rata dengan bumi. Ya sampai mau cari mana kuburan bapak gue ya, dicari-cari, ya boro-boro kirim doa, setahun sekali juga kagak. Itu namanya tanda anak kurang berterima kasih, kurang bersyukur kepada kedua orang tua. Ya. Nah yang ketiga, kita mengadakan acara haul ini tandanya anak yang soleh. Biwalidaini ihsana, ya. Biwalidaini wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu biwalidaini ihsana. Tandanya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Jadi dengan ini udah mengorbankan harta, mengorbankan pikirannya, mengorbankan waktu, mengorbankan tangganya untuk orang tua. Ya. Kalau masih hidup, orang tua kita silaturahim. Kalau udah nggak ada, orang tua kita ziarah kubur. Ustaz, kalau ziarah kubur saya jauh. Orang tua saya meninggalnya ke Jawa, ongkosnya juga udah berapa duit. Sama kita kirim doa di sini Pak. Malam Jumat baca Yasin, kirim doa Fatihah untuk orang tua kita. Ya. Kenapa kata-kata Nabi, orang yang berziarah kubur untuk orang tuanya pahalanya seperti dia punya haji yang mabrur. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Ya, minimal seminggu sekali malam hari Jumat untuk orang tua kita, malam Jumat itu untuk baca Yasin. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ini merupakan kita mengingatkan jasa orang tua. Ya. Acara haul ini adalah semata-mata mengingatkan jasa orang tua, bukan membalas jasa, mengingatkan jasa. Kalau kita niatnya membalas jasa orang tua, nggak bakalan kebalas. Jasa orang tua dari mulai kita dikandung sampai dibesarkan sampai setua ini, nggak bakalan kebalas jasa orang tua. Cek peribahasa begini, kalau kita gendong orang tua kita, kita mau balas jasa orang tua kita, kita gendong orang tua kita dari sini sampai Mekah, belum terbalas jasanya orang tua kita. Ya, saking besarnya. Oleh karena itu Bapak sekalian, begitu nikmatnya kalau kita punya anak yang soleh. Kenapa ada satu kenikmatan
di mana kenikmatan itu tidak ada akhirnya. Kenikmatan itu tidak ada habisnya. Kita keadaan miskin, nikmat. Keadaan kaya juga nikmat. Keadaan kita masih hidup juga nikmat. Keadaan kita sudah meninggal juga nikmat. Apa itu? Punya anak yang soleh. Punya anak yang soleh dan solihah. Coba kalau kita makan duren, paling nikmatnya di lidah, lewat tenggorokan udah habis nikmatnya. Coba kalau kita makan sate, di lidah kita nikmat sampai tenggorokan udah habis nikmatnya. Ya. Tapi anak yang soleh, anak yang solihah, ini nikmatnya terus menerus. Orangnya bapaknya kaya, hartanya banyak, karena semuanya anak soleh nggak berantem perebut harta. Bapaknya miskin, buat beli motor juga nggak ada. Anaknya nggak pengen dibeliin motor, dia minta dibeliin motor, kata bapaknya nggak punya nak. Anaknya juga nurut. Kenapa? Karena anak soleh dan solihah. Bapaknya udah masih hidup didoain, bapaknya udah meninggal juga didoain, karena punya anak yang soleh dan solehah. Itulah kenikmatan yang tidak ada ujungnya. Nikmat ketika hidup, nikmat ketika kita sudah meninggal dunia, dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk menciptakan anak yang soleh dan solehah itu tidak semudah kita membalikan tangan. Perjuangan, pendidikan, ya. Kenapa? Karena apalagi seorang laki-laki, seorang ayah, selaku pemimpin rumah tangga. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Andai kata istrinya enggak bisa sholat, caranya gimana? Anak-anaknya juga begitu, harus enggak bisa sholat, enggak bisa ngaji. Itu tanggung jawab berdua suami istri untuk mendidik anak-anaknya. Ada sementara orang tua, sebab nanti yang ditanya di sana itu ya mu'allaku, jadi tergantung. Yang pertama adalah istri menuntut kepada suami. Yang kedua anak. Ya. Ketika itu ayahnya mau masuk surga, mau masuk surganya Allah, dipanggil sama istrinya, ya Allah, ya enak saja suami saya mau masuk surga, saya di neraka. Saya gara-gara begini ya Allah, saya enggak pernah diajari ngaji, enggak pernah diajarin sama dia, ada besar sama suami saya. Akhirnya ayahnya masuk neraka, istrinya masuk surga. Begitupun dituding sama anak juga. Ya Allah, enak saja ayah saya mau masuk surga, saya dulu nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, nggak bisa ibadah, karena gara-gara orang tua saya nggak pernah ngajarin, nggak pernah menyerahkan ke pengajian, nggak pernah nyuruh sholat. Akhirnya ayahnya masuk neraka, anaknya semuanya, emaknya masuk surga. Oleh karena itu ini tanggung jawab kita selaku orang tua, ya. Karena nggak ada arijalu qawamun alisa, dia pemimpin, nggak ada perempuan, ya. Tapi di dalam rumah tangga adalah pemimpin adalah laki-laki. Arijalu qawamuna ala nisa, lelaki adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Oleh karena itu hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang kita persembahkan pada malam ini, apa yang kita niatkan, hajat kita, tujuan kita, keinginan kita, terutama keinginan Shahibul Bait, ya, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mudah-mudahan apa-apa yang diberikan pada kesempatan malam ini, sudah pengorbanannya, sudah waktunya, sudah tenaganya oleh Shahibul Bait, mudah-mudahan dibalas rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang berlipat ganda. Ala hadiniya wa kuliniyatin salihah wa ila hadati nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Itulah barangkali sekelumit dari saya, sekedar memang permintaan Shahibul Bait, ya. Sedikit Ustaz katanya ada mauizahnya. Insya Allah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama kepada Shahibul Bait. Ya, untuk itu acara ini nanti kita tutup dengan pembacaan doa, yang insya Allah pembacaan doa nanti akan dipimpin oleh Ananda Hasbi untuk membacakan doanya arwah kepada ahli kubur.
Dari saya barangkali bapak-bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.